Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Aulia Putri, NPM 21110200012. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama itu sempurna. Sempurna itu artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya. Kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, Nas membuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat juga. Diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Yang kedua itu elastis. Sifat karakteristik hukum Islam yang kedua itu elastis. Maksudnya itu mudah diubah bentuknya dan mudah kembali dibentuk asal, lentur, dan luas. Keelastisan yaitu mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia. Juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku atau beku, keras, dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal dan guna beristihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksanaan dan sesuai. Yang ketiga itu sifat universal. Universal itu maksudnya alami, berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini tuh berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal itu hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dan juga dijelaskan Al-Quran surat Al-Saba ayat 28. Dari kedua ayat tadi dinyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku juga bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya itu dinamis. Dinamis itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan makna dari kata dinamis itu penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban dan membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia itu memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam itu, yang pertama itu meniadakan kepecikan, yang kedua itu menyediakan tufas, yang ketiga mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur, yang keempat itu memperhatikan kemaslahatan manusia, yang kelima mewujudkan keadilan yang merata. Selanjutnya sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis itu artinya mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaga-lembaganya saling berhubungan dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaga pengadilan, dan Islam tidak akan memberikan hukuman potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan.
itu tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lain. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagai lainnya. Selanjutnya hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Maksudnya itu ta'abudi itu sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsu agar dia menjadi hamba Tuhan yang sukarela, sebagaimana dia juga hamba secara alamiah, secara terpaksa. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya, bersifat ta'abudi. Maksudnya itu ta'abudi itu suatu bentuk ibadah yang bertujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yaitu beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi itu murni. Artinya, maka ide dan konsep yang terkandung di dalam itu tidak dapat dinar khairu ma'aqla al-makna atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya itu sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah itu mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu berucap Umar radhiyallahu anhu, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal itu." Selanjutnya bersifat ta'akuli. Kedua, yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akul ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akul itu dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya.